Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali duduk bersama di Masjid Puri Cinere dalam sebuah kajian baru, yaitu membaca kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah, yaitu pelajaran penting untuk seluruh umat Islam. Pelajaran penting untuk seluruh umat Islam yang ditulis oleh Fadilat Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita memulai membaca kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah, dan kitab ini cuma berhalaman 39 halaman dalam terjemahannya. Penulis menyebutkan sebelumnya kita ingin mengetahui dulu siapa penulis buku ini. Beliau adalah Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, salah seorang ulama besar Ahlus Sunnah di zaman ini, dan ulama yang sangat terkenal dakwahnya kepada tauhid serta berjalan di atas manhaj salaf as-salih. Beliau dilahirkan di kota Riyadh pada tahun 1330 Hijriah. Kita sekarang 1447 Hijriah. Di tahun 1330 Hijriah. Kemudian beliau hidup di dalam dan tumbuh berkembang di dalam keluarga yang saleh, menghafal Al-Quran di umur masih kanak-kanak, kemudian belajar ilmu dari ulama-ulama besar yang berasal dari Najd, yaitu kota Riyadh. Kemudian beliau kena penyakit pada mata beliau dalam saat umur beliau masih muda, dan ini membuat akhirnya beliau terus semangat untuk menimba ilmu agama. Guru yang terkenal dari guru beliau adalah Fadilat Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, yaitu ketua ahli fatwa kerajaan Arab Saudi. Kemudian Syekh Sa'ad bin Atiq dan ulama-ulama lain dari kota Najd. Kedudukan beliau, yaitu jabatan-jabatan yang beliau pernah miliki sebagai rektor IU Islamic University of Madinah atau Al-Jami'ah Islamiyah di kota Madinah An-Nabawiyah.
Kemudian beliau juga ketua umum untuk pembahasan ilmiah dan fatwa serta dakwah dan irsyad di kerajaan Arab Saudi. Kemudian beliau juga ketua fatwa kerajaan Arab Saudi dan ketua Majelis Ulama Besar Arab Saudi. Dan beliau memiliki beberapa tulisan yang sangat penting terkumpul di dalam Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah. Kumpulan fatwa-fatwa dan tulisan-tulisan yang bermacam-macam dari Fadilat Syekh bin Baz rahimahullah. Salah satu tulisan beliau yang penting adalah yaitu Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah. Pelajaran-pelajaran penting untuk seluruh umat Islam. Kemudian juga Rasail fil aqidah wal fiqh wad da'wah. Tulisan-tulisan di dalam akidah, fikih dan dakwah. Wafat Fadilat Syekh bin Baz rahimahullah pada subuh hari Kamis tanggal 27 dari bulan suci Al-Muharram 1420 Hijriah. Kemudian beliau disolatkan jenazahnya di Masjidil Haram dan dikuburkan di kota Mekah Al-Mukarramah. Ini adalah sedikit atau ringkasan dari biografi Fadilat Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, yang nanti kita akan sering sebut dengan penulis atau kita sebut dengan Fadilat Syekh Al-Allamah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terjemahan yang saya pakai adalah terjemahan yang ini saya kirimkan ke Ibu agar bisa dimaklumi bersama sehingga bisa dibagikan terjemahannya kepada kawan-kawan yang mengikuti kajian. Baik. Karena banyak terjemahan-terjemahan yang menjadi rujukan, saya pakai yang itu. Sudah diterima ya Bu ya. Nah, bisa dibagikan kepada yang lainnya PDF-nya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita membahas perkataan penulis, atau sebelumnya saya ingin memberikan muqaddimah dulu bahwa kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran penting untuk seluruh umat Islam, adalah kitab yang sangat penting di dalam temanya. Dan kitab ini ditulis oleh seorang syekh yang sangat terkenal dengan didikannya kepada umat Islam. Beliau adalah Fadilat Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Beliau menulis ini sebagai nasihat untuk seluruh umat Islam. Apa saja yang semestinya dipelajari dari perkara-perkara agama, baik itu yang berkaitan dengan akidah atau ibadah atau akhlak dan adab. Dan ini subhanallah menarik sekali bagi yang baru ingin menuntut ilmu agama. Ini kitab menarik bagi yang ingin mendalami ilmu agama, bagi pemula, bagi pelajaran dasar, sangat penting.
Dan Fadilat Syekh Ibn Baz rahimahullah membagi buku ini dengan urutan-urutan yang sangat penting dan sangat bagus. Oleh sebab itu, ini adalah sesuatu yang semestinya dipelajari oleh setiap muslim. Dan semestinya buku ini menjadi buku rutin diajarkan di tengah kaum muslimin yang umum. Ingat ya, kaum muslimin itu ada yang belajar ilmu agama agar menjadi ahli ilmu agama, dan ada yang kaum muslimin yang umum belajar ilmu agama tetapi mereka bukan ingin menjadi ahlinya, hanya mengetahui agama Islam. Jadi yang menjadi tujuan paling utama dari buku ini adalah sebenarnya al-awwam, keumuman kaum muslimin, sebagai nasihat bagi kaum muslimin secara umum dan sebagai pengajaran bagi kaum muslimin di dalam hal-hal yang sangat diperlukan oleh kaum muslimin secara umum. Oleh karena itu nanti di dalam syarahnya juga syarah yang sangat dipentingkan dan juga diharapkan mudah untuk dipahami oleh kaum muslimin. Kita mulai apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh rahimahullah. Penulis berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fahadhihi kalimatun mujazah fi bayani ba'd ma yajibu an ya'rifahu al-'ammatu 'an dinil Islam. Sammaituha ad-durusul muhimmah li'ammatil ummah. Wa as'alullaha an yanfa'a biha al-muslimin wa an yataqabbalaha minni innahu jawadun karim. Terjemahannya halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Kemenangan terakhir untuk orang-orang yang bertakwa. Kemenangan terakhir maksudnya adalah surga. Surga adalah kemenangan terakhir hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan salawat dan salam kepada hamba dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan segenap sahabat beliau. Selanjutnya itu maksudnya adalah amma ba'du dalam bahasa Arabnya, dan amma ba'du adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuan dari amma ba'du ini adalah memisahkan perkataan sebelumnya dengan perkataan setelahnya. Berikut ini adalah beberapa penjelasan singkat tentang beberapa hal yang wajib diketahui oleh masyarakat umum tentang dinul Islam, agama Islam, yang saya beri judul beberapa pelajaran penting untuk seluruh umat. Saya memohon kepada Allah Ta'ala semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya sebagai amal saleh dari saya, sebab sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian sebagai penjelasannya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah muqaddimah yang ditulis oleh penulis. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, lalu setelah itu dengan Alhamdulillahirabbil alamin, dan kemudian menjelaskan bahwa aqibah al-hamidah wa ama'al al-karim fid dunya wal akhirah li ahli taqwa. Menjelaskan bahwa kemenangan terakhir
di akhirat kelak hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Takwa adalah orang yang mengerjakan dua hal. Mengerjakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Senantiasa mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Itulah orang yang bertakwa. Kemudian setelah itu penulis mengatakan salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambanya dan rasulnya. Gelar yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua gelar. Dengan dua gelar ini kita tidak akan terlalu berlebih-lebihan memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak akan terlalu meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dua gelar ini? Yang pertama yaitu Abdullah, hamba Allah. Abdullah berarti la yu'bad. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, berarti tidak diibadahi, tidak boleh diibadahi. Ini adalah gelar pertama dan paling utama yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Abdullah. Makanya ketika Isra, Allah berfirman dalam surat Al-Isra, ketika Isra itu perjalanan dari Mekah ke kota Madinah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maksud saya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang mengisrakan abduhu, hambanya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hambanya yang tidak boleh diibadahi, dan Rasulnya yang tidak boleh didustakan. Rasulnya maksudnya adalah Rasul yang tidak boleh didustakan. Karena salah satu makna bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, saya bersyahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maknanya adalah tasdiquhu fima akhbar, mempercayai apa yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika kita mengatakan Muhammad Abdullahi wa Rasuluh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, berarti tidak boleh diibadahi, dan Rasulullah berarti tidak boleh didustakan. Ini harus diingat baik-baik. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kerabat, para sahabat dan seluruhnya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, penulis berkata di sini, berikut ini adalah penjelasan singkat tentang beberapa hal yang wajib diketahui oleh masyarakat umum. Nah, ini hal yang patut diperhatikan. Ketika penulis mengatakan hal yang wajib diketahui oleh masyarakat umum, yaitu hal-hal yang wajib dan harus. Wajib itu maksudnya harus diketahui oleh masyarakat umum. Terutama yang tidak boleh kita bodoh di dalamnya. Ingat Pak, ada istilah dalam agama, la yasa'ul mar'u al-jahlu bihi. Tidak boleh seseorang bodoh di dalam agama. Ada perkara-perkara seorang muslim tidak boleh bodoh di dalamnya. Ingat itu baik-baik. Itu yang kita pelajari di dalam kitab kita ini. La yas'ul mar'u al-jahlu bihi. Tidak boleh seorang muslim bodoh di dalamnya. Dan nanti juga Syekh akan menjelaskan perkara-perkara yang dianjurkan, yang bukan wajib, tetapi penting untuk diketahui oleh kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, aku namakan beberapa pelajaran penting untuk seluruh umat. Beberapa pelajaran penting. Penting kenapa penting? Karena diperlukan oleh keumuman kaum muslimin. Penting karena diperlukan oleh keumuman kaum muslimin. Nanti Fadhil Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau menerangkan di dalam kitabnya ini
hal-hal yang berkaitan dengan akidah, yaitu keyakinan di dalam kalbu, dan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, yaitu rukun Islam terutama. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan akhlak. Dan juga beliau menulis nanti dalam bukunya ini hal-hal yang harus dijauhi dari dosa-dosa besar. Harus dijauhi dari dosa besar. Nah, kemudian penulis berkata, Ad-Darsul Awal Suratul Fatihah wa Qisarus Suwar. Qala Syekh rahimahullah, Ad-Darsul Awal Suratul Fatihah wa Qisarus Suwar. Suratul Fatihah wa ma amkana min qisaris suwar min suratiz Zalzalah ila suratin Nas. Talaqqiyan wa tashihan lil qira'ah wa tahfizan wa syarhan lima yajibu fahmuhu. Kata beliau, pelajaran pertama surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek lainnya. Mengajarkan surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek lainnya, mulai dari surat Al-Zalzalah hingga surat An-Nas. Seorang guru memberi contoh sedang murid mengikuti bacaannya, memperbaiki bacaan murid, menghafal dan menjelaskan apa yang wajib diketahui. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pelajaran yang pertama dari pelajaran-pelajaran penting untuk seluruh umat, yaitu mengajarkan surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Dan Fadilat Syekh bin Baz rahimahullah, beliau memberikan saran agar surat-surat ini dari mulai surat Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek dari mulai surat Az-Zalzalah sampai An-Nas, maka hendaknya seorang guru mengajarkannya secara langsung, talaqqi. Dan begitulah belajar Al-Quran. Jadi tidak cukup bapak ibu nonton YouTube bagaimana syekh mulutnya begini tanpa syekh tersebut membetulkan mulut kita dan bacaan kita. Tanpa syekh tersebut membetulkan mulut kita dan bacaan kita. Harus belajar surat Al-Fatihah, talaqqi. Talaqqi itu artinya langsung mulut dengan mulut. Guru mengucapkan, kita mengikuti. Nanti guru membetulkan apa yang kita baca. Itu namanya talaqqi. Dari mulai semenjak dahulu, dari mulai semenjak Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasul mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in mengajarkan kepada para tabi'in, terus sampai sekarang. Cara belajar Al-Qur'an seperti itu, talaqqi syafahiyan. Talaqqi syafahiyan artinya belajar langsung dari mulut guru. Kemudian murid membaca dan dibetulkan oleh sang guru. Syekh memerintahkan atau menyarankan para kaum muslimin secara umum untuk belajar surat Al-Fatihah, baru minimal surat-surat pendek dari mulai surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Dan ini batasan Al-Zalzalah sampai An-Nas dan Al-Fatihah cukup bagi orang awam untuk menunaikan dengan surat-surat tersebut sholat mereka. Cukup bagi orang awam untuk menunaikan sholat dengan surat-surat tersebut, baik sholat fardunya atau sholat sunnahnya. Termasuk di dalamnya adalah sholat malam. Artinya kalau seandainya orang sholat malam, walaupun dia mengulang-ulang surat-surat yang pendek-pendek tadi, maka itu sudah mencukupi baginya insyaallah ta'ala. Coba perhatikan, ada riwayat, disebutkan hadis riwayat Bukhari, yaitu dari Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu qala, beliau bercerita, inna rajulan qama fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u minas sahri qul huwallahu ahad la yazidu 'alaiha
Falamma asbahna ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalik lahu wa ka'anna ar-rajula yataqalluha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Yang artinya dari Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu, beliau bercerita, sesungguhnya seseorang bangun di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di waktu salat tahajud di akhir malam, membaca di dalam salatnya hanya qul huwallahu ahad. Dia tidak nambah-nambah dari qul huwallahu ahad. Salat malamnya seluruhnya hanya baca qul huwallahu ahad. Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Rakaat kedua Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Rakaat selanjutnya Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Selanjutnya Al-Fatihah qul, begitu terus. Maka ketika sudah salat subuh, kami mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami beritahukan hal tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan orang yang memberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut bahwa orang ini cuma baca qul huwallahu ahad, seakan-akan menganggap itu adalah sesuatu yang remeh, sesuatu yang sedikit. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya surat qul huwallahu ahad senilai dengan sepertiga Al-Quran, senilai dengan sepertiga Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa tidak mengapa seorang awam, ingat ya, saya sering sekali mengatakan bahwa kaum muslimin itu ada yang belajar ilmu agama untuk menjadi ahli ilmu agama. Nah, itu di pesantren. Ya, saya kalau ingin lebih menjelaskan gini, kalau ingin jadi ahli itu harus ada 12 cabang ilmu yang harus dia pelajari. Pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu ibadah, fikih. Kemudian yang ketiga bagaimana bisa mentafsirkan Al-Quran, baca buku-buku tafsir. Kemudian yang keempat bisa membaca syarah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. 4. Ini adalah pokok ilmu. Orang kalau ingin ahli agama dia harus melakukan ini. Kemudian ditambah yang 8. 8 itu ilmu sharaf. Jadi misalkan Allah berfirman innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu qadir. Di sana nanti ada qadir. Apa bedanya qadir dengan qadir? Nah, itu dipahami dari ilmu sharaf. Ilmu sharaf ini ilmu penunjang. Ilmu penunjang. Kemudian yang kedua nahwu. Nahwu itu adalah mempelajari kata kerja, pelaku kata kerja, yang diberlakukan padanya kata kerja, ya. Kemudian mubtada awalan, kemudian kabar, ya. Itu dari ilmu nahwu. Kemudian balaghah. Dengan ilmu balaghah dia tahu keindahan bahasa Al-Qur'an, keindahan bahasa Al-Qur'an. Kemudian yang keempat ilmu tajwid. Jelek sekali kalau seandainya seorang ustadz, penuntut ilmu agama, ahli ilmu agama, baca Al-Qur'annya buruk. Saya tidak membicarakan suaranya, saya membicarakan baca Al-Qur'annya buruk. Tajwidnya salah, kemudian makhrajnya jelek, makhrajnya enggak pas. Makanya ulama-ulama terdahulu dari mulai kecil sebelum keluar rumah untuk belajar ilmu agama di luar, melakukan rihlah, perjalanan menuntut ilmu agama, mereka belajar dulu di kampungnya dengan orang tuanya, terutama di kampungnya, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. 4. Yang kelima ilmu usul fikih, ilmu usul tafsir, ilmu usul hadis, atau yang disebut dengan mustalah hadis. Yang kedelapan adalah sejarah Nabi Muhammad SAW. Ini 8 ilmu penunjang. Pokoknya tadi 4. Ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu membaca tafsir, ilmu tafsir Al-Quran, dan ilmu syarah hadis. Nah, 8 atau 12 disiplin ilmu ini, kalau seseorang ingin menjadi ahli ilmu agama,
Kalau seseorang ingin menjadi apa? Ahli ilmu. Adapun kalau seseorang hanya sekedar ingin mengangkat kebodohan terhadap diri, Ustaz. Saya ini dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah, semua saya umum. Dan kita tahu kurikulum di Indonesia, kalau pelajarannya umum atau sekolahnya umum, porsi agama itu sangat sedikit, sangat tipis sekali. Makanya setelah umur 30-an baru kenal dakwah, baru kenal kajian. Nah, tujuan kita belajar adalah bukan untuk menjadi ahli ilmu agama yang ahli, yang bisa ngajar, bisa berdakwah, bisa ngasih fatwa, menjadi ahli ilmu agama, bukan. Tetapi kita orang awam yang ingin mengangkat kebodohan dari diri kita. Untuk hal-hal yang tidak boleh, tidak kita harus tahu. Paham ya maksud saya, Pak? Makanya Syekh mengatakan cukup bagi seseorang untuk belajar surat Al-Fatihah, belajar bacaannya dan belajar tafsirannya. Sehingga bacaannya tidak salah, tafsirannya juga tidak salah. Kemudian surat-surat pendek dimulai dari surat apa? Al-Zalzalah sampai An-Nas, itu sudah mencukupi. Kenapa para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Syekh mengatakan dari surat Al-Zalzalah, tidak dari surat Wadduha? Karena ada riwayat Imam An-Nasai dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala. Lalu orang tersebut berkata, aqri'ni ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bacakan kepadaku Al-Quran. Lihat, ini contoh nyata bahwa kalau orang ingin belajar Al-Quran harus namanya talaqi. Apa namanya Bapak Ibu? Talaqi. Talaqi itu belajar dari mulut ke mulut. Sang guru membacakan, diikuti oleh sang murid. Sang guru memperbaiki bacaan murid. Itu namanya talaqi. Begitulah dari mulai dahulu belajar Al-Quran seperti itu. Harus duduk bersimpuh dengan seorang guru. Ya, nggak bisa nonton YouTube kemudian kita ikuti, nggak bisa. Kalaupun pakai online, maka harus hadir gurunya tersebut harus online, harus live gitu, bukan rekaman, harus live. Baik, aqri'ni ya Rasulullah. Bacakan kepadaku Al-Quran wahai Rasulullah SAW. Faqala iqra' thalathan min dawati alif lam ra. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bacalah 3 dari surat alif lam ra. Faqala kabirtu sinni, kabirat sinni. Lalu orang ini mengatakan, wahai Rasulullah, saya sudah tua. Wastadda qalbi. Sedangkan saya tidak sanggup untuk membaca itu. Wa ghalidha lisani, lisan saya sudah berat. Lisan saya sudah berat, pikiran saya sudah berat, tua, lisan juga sudah berat. Qala faqra thalathan min dawati hamim. Kalau begitu baca dari surat yang di depannya hamim. Yang di depannya huruf hamim. Kalau tadi alif lam ra, ada 3 surat. Alif lam ra. Kata orang ini berat wahai Rasul, kayak sudah tua. Kalau begitu baca yang di depannya surat 3 surat hamim. Ya. Untuk silahkan cek dalam Al-Quran ada tuh 3 surat dalam. Faqala mithla maqalati. Orang tersebut masih mengatakan, saya sudah tua, lisan saya sudah berat, pikiran saya sudah berat. Lalu orang tersebut berkata, ya Rasulullah, aqri'ni suratan jami'ah. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku surat yang cukup untukku, seumuranku. Fa aqra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari surat Az-Zalzalah sampai selesai. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut berkata kepada beliau, walladzi ba'atsaka bil haqq la azidu 'alaiha abadan. Wahai Rasulullah, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menambahkan kecuali surat itu saja selamanya. Kemudian orang itu pergi. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
aflahar ruwaijil. Kalau orang itu benar, maka semoga orang itu beruntung. Aflahar ruwaijil. Kalau orang itu benar, maka semoga orang itu beruntung. Nah, dari sinilah Syekh mengatakan, wahai para kaum muslimin yang umum, jika ingin belajar ilmu agama, pertama kali pelajarilah surat Al-Fatihah. Belajar talaqi. Ini apalagi ini mau mendekati bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Cari guru, Pak. Jangan sampai tidak pakai guru belajar Al-Qurannya. Cari guru, privat. Ustaz, ajari saya surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bahkan ada teman saya dulu cerita, di Yaman itu, ada orang yang mewakafkan dirinya untuk mengajar surat Al-Fatihah. Mewakafkan dirinya untuk mengajar surat Al-Fatihah. Orang ini cerdas, kenapa? Karena ketika dia mengajari orang membaca surat Al-Fatihah, maka yang terjadi apa? Dia akan dapat pahala yang banyak yang mengajari ini. Karena orang yang diajari surat Al-Fatihah, nanti dia akan baca surat tersebut selama sholat, selama hidup. Berapa banyak pahala yang dia dapatkan. Ini orang cerdas namanya. Orang cerdas. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allam. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, karena bisa dibaca untuk sholat. Ya. Nah, inilah sebab mengapa Syekh mengatakan bagi orang awam kaum muslimin yang ingin mulai belajar ilmu agama, pelajari surat Al-Fatihah. Kemudian pelajari surat-surat pendek. Dari mulai surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Ya, sampai surat An-Nas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini memotivasi seseorang. Ya, pendek aja surat ini. Semangat belajar. Nah, ini memotivasi seseorang. Ya. Karena kalau seandainya disuruh pelajari surah Al-Baqarah, berat. 2 juz 4 lembar. Ya, 1 juznya 10 lembar. 10 lembar 20 halaman. Ya. Nah, itu berat. Maka ini adalah salah satu metodologi dalam pengajaran, yaitu membuat orang yang belajar dengannya mudah memahami apa yang dia pelajari, dan membuat orang yang belajar dengannya semangat belajar ilmu agama, tidak malah menyulitkan. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan di sini tadi, yaitu mengajarkan surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek lainnya, mulai dari surat Al-Zalzalah hingga surat An-Nas. Talqin, yaitu seorang guru memberi contoh sedang murid mengikuti bacaannya, memperbaiki bacaan murid, menghafal, menjelaskan apa yang dipahami dan diketahui. Di sini ada beberapa tahapan kalau begitu. Yang pertama adalah talqin. Talqin yaitu seorang guru membaca, murid mendengar. Seorang guru membaca, murid mendengar. Dibaca berulang kali dan murid mendengar sehingga nanti murid mengikutinya. Ya, didengarkan, diperdengarkan. Baru kemudian setelah itu murid membaca. Ya, murid membaca. Dan begitulah sebenarnya cara mengajari Al-Quran, yaitu dengan talqin. Guru mengajar Al-Quran, memperdengarkan bacaannya di hadapan murid, ayat per ayat, mengulang-ulang ayat pertama sekali, ayat pertama 2 kali, ayat pertama 3 kali, terus ulang-ulang. Ya. Kemudian baru diikuti oleh si murid. Kemudian tugasnya guru yang kedua adalah memperbaiki bacaan murid tersebut. Itu 2 langkah. Jadi langkah pertama talqin, langkah yang kedua murid yang membaca dan diperbaiki oleh guru. Langkah yang ketiga menghafal. Langkah yang ketiga menghafal apa yang sudah dibaca. Dengan hafalan
yang sesuai dengan bacaan yang benar tadi. Nah, ini yang kadang terjadi di tengah masyarakat adalah si murid ditalkin untuk menghafal. Si murid tidak ditalkin untuk memperbaiki bacaan. Saya pernah ditelepon kawan dari Jakarta. Ustaz, ini alhamdulillah anak saya sudah kelas 4 SD, sudah kalau tidak salah waktu itu 8 juz atau 12 juz hafal Quran. Oh, alhamdulillah Pak. Coba saya ingin dengar dia membaca, jangan menghafal. Ambil mushafnya, saya ingin dengar dia baca. Ternyata yang 8 juz atau 12 juz tadi dia sudah hafal, sedangkan kalau disuruh baca, dia tidak bisa baca dengan baik dan benar. Jadi talqin dulu memperbaiki bacaan. Baru langkah yang kedua, memperdengarkan bacaan kepada guru, lalu guru memperbaikinya. Langkah yang ketiga baru menghafal. Langkah yang keempat adalah menerangkan tafsiran dari ayat tersebut atau minimal makna dari ayat tersebut. Ya, minimal makna ayat tersebut. Nah, inilah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang pertama yang harus dilakukan dan pelajaran pertama yang harus dilakukan oleh seorang murid. Nah, saya punya punya saran, karena Syekh mengajarkan kepada kita pelajaran pertama yaitu belajar Al-Fatihah, kemudian surat Az-Zalzalah sampai An-Nas, maka alangkah baiknya kita pelajari surat-surat tersebut. Ya. Alangkah baiknya kita pelajari surat-surat tersebut. Ya. Dan mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita agar kita benar-benar mengamalkan apa yang disarankan oleh Syekh bagi orang awam belajar ilmu agamanya seperti ini. Baik. Yang pertama saya akan mentalkinkan apa yang kita bisa baca dari surat Al-Fatihah. Saya baca surat Al-Fatihahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah bacaan surat Al-Fatihah yang saya dapatkan dari guru-guru saya. Guru yang pertama adalah Abah Yusuf di kampung dulu, di Banjarmasin. Guru yang kedua dari Kiai Haji Abdul Basir di Pondok Pesantren Al-Furqan, Jawa Tengah, Kudus. Dan beliau lulusan S2 kuliah Al-Quran dan Tafsir dari Universitas Islam Madinah. Guru yang ketiga adalah dari Fadilat Al-Syeikh Al-Muqri' Ubaidillah Al-Afghani. Ubaidullah Al-Afghani rahimahullah ta'ala. Salah satu pengajar Al-Quran yang paling lama di Masjid Nabawi yang sudah meninggal. Dan rata-rata saya selesai untuk membaca Al-Quran kepada mereka. Guru yang pertama selesai hatam sampai 30 juz membaca.
Guru yang kedua selesai hatam menyetorkan hafalan, guru yang ketiga juga begitu, selesai hatam menyetorkan hafalan. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya karena orangnya banyak, kita tidak cukup untuk mentalqin, tetapi nanti saya harapkan Bapak Ibu saudara-saudari di rumah masing-masing mencari guru untuk mentalqin Bapak Ibu bacaan Al-Fatihah dan surat Al-Zalzalah sampai An-Nas. Ya, cari terutama yang memang dia belajar Al-Quran dengan talqin juga. Jadi bukan hanya sekedar dia bisa baca, tapi dia belajar Al-Quran ke gurunya jelas begitu. Gurunya jelas. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil beberapa pelajaran dari surat Al-Fatihah. Dan saya berharap ini beberapa pertemuan mungkin ke depan kita berarti akan mempelajari tafsir-tafsir dari Al-Fatihah, kemudian Al-Zalzalah dan surat-surat selanjutnya sampai An-Nas. Tafsir-tafsir ringan yang dengannya Bapak Ibu bisa mengambil pelajaran. Baik. Yang pertama adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-isti'adzah, dan ingat Bapak Ibu, saudara-saudari, saya sedikit berpesan, akan sangat berbeda seorang yang memang dia belajar dengan seorang syekh, kemudian jelas kemana dia menuntut ilmu, dengan seorang yang tidak pernah duduk dengan syekh. Baik itu di dalam tingkatan keilmiahannya atau di dalam apa istilahnya? Di dalam penyampaian ilmunya dan gaya-gaya menjawabnya akan sangat berbeda. Apa yang terjadi di masyarakat, terutama di media sosial, kenapa ada kok begini, kenapa ada kok begini, ini sebabnya adalah karena belajar ilmu agama tidak melalui guru, langsung duduk bersimpuh lama di hadapan seorang guru, belasan tahun, puluhan tahun. Bahkan kami kenal dosen-dosen kami yang sudah profesor-profesor duduk di hadapan Syekh Abdul Muhsin, seorang ulama hadis dari kota Madinah. Padahal mereka sudah profesor, doktor, duduk di hadapan seorang ahli hadis. Karena mereka tahu cara belajar ilmu agama memang harus talaqi. Cara belajar ilmu agama memang harus duduk bersimpuh kemudian mendengarkan apa yang disampaikan. Dan itu akan sangat berpengaruh terhadap kelakuan, sikap. Nanti saat turun dia ke masyarakat, saat pulang ke Indonesia, beda sekali. Beda sekali. Saya tidak bisa mencontohkan secara vulgar, nanti antum mencontoh, antum ngambil, ini kayaknya Ustaz ngomongin si Ustaz Fulan gitu. Enggak. Dan ini juga bukan tazkiyat lin nafs untuk mensucikan diri, enggak. Tetapi sikapnya, adabnya, kemudian menjaga marwah ilmunya akan berbeda sekali. Karena dia akan mencontoh dengan siapa dia berguru. Ya, Ustadz sekarang yang ngajar akan mencontoh dengan siapa dia berguru. Apakah memang begitu dia ustadznya atau syekhnya mengajarkan? Nah, ini pada ikhwan yang harus diperhatikan. Nah, saya kadang-kadang kita perhatikan orang-orang yang terlalu bermanuver di dalam berdakwah, berkreasi di dalam dakwah. Kalau dilihat-lihat, nggak ada syekh yang memang dia belajar bersimpuh di hadapannya. Nah ini. Tayyib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini disebut dengan isti'adzah. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini disebut dengan isti'adzah.
Isti'adzah ini disyariatkan untuk dibaca setiap kali seorang muslim ingin membaca Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, jika ingin membaca Al-Quran, maka hendaknya seseorang membaca apa yang menjadi isti'adzah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika hamba-hamba kita semua ingin membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ini perintah secara hukum fikih, hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Dinukilkan ijma' atas hal ini oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Jadi hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa beristi'adzah sebelum baca Quran? Imam Ibnu Katsir mengatakan li'alla yalbasa atau yulbisa 'alal qari qira'atahu wa yakhlif 'alaihi wa yamna'uhu min at-tadabbur wa tafakkur. Perhatikan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, agar orang yang membaca Al-Quran tidak salah bacaannya, tidak tercampur-campur bacaannya, dan tidak menahannya dari bertafakkur dan mentadabburi apa yang dia baca. Jadi penting untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Quran, baik di dalam sholat atau di luar sholat, supaya tidak salah-salah bacaannya, tidak tercampur-campur bacaannya, dan atau supaya tidak menghalangi dia mentadabburi Al-Quran. Oleh karena itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumhur ulama berpendapat annal isti'adzah innama takunu qabla tilawah, bahwa isti'adzah diucapkan sebelum membaca Al-Quran, bukan setelahnya. Isti'adzah diucapkan sebelum membaca Al-Quran, bukan setelahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa makna isti'adzah? A'udzu billah, yang artinya adalah aku meminta perlindungan kepada Allah, meminta perlindungan dari gangguan syaitan yang terkutuk. Kenapa demikian? Karena syaitanlah makhluk yang paling gigih untuk memalingkan seorang hamba dari Al-Quran. Saya ulangi, kenapa kita meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan saat mau membaca Al-Quran? Karena syaitanlah makhluk yang paling gigih untuk memalingkan hamba dari Al-Quran, baik dari membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, mendengarkannya, mengamalkannya. Ya. Syaitan paling gigih dari untuk memalingkan hamba dari Al-Quran. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah agar tidak diganggu oleh syaitan. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ada lafaz isti'adzah yang lebih lengkap daripada apa yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu hadisnya berbunyi begini,
Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu minasyaitan min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi mengucapkan begini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Apa itu dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Abul Aliyah, balaghani anna Rasulullah SAW kana yaqulu idza iftataha as-shalah, terutama dibaca saat mau memulai salat, mau membaca Al-Fatihah. Kalau beliau mau membaca Al-Fatihah di dalam salat, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Apa arti hamz? Hamz artinya adalah dari kematian yang menyebabkan Bani Adam mati gara-gara syaitan. Gara-gara diganggu syaitan akhirnya mati. Wa nafthihi, yaitu rambut dijampi-jampi oleh syaitan di rambutnya. Wa nafthihi, kesombongan syaitan. Kesombongan syaitan. Nah, saya ulangi bacaannya agar bisa dibaca. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, saya kirimkan mungkin supaya bisa dipahami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan yang terkutuk, dari bisikannya, dari kesombongannya, dan dari hembusannya. Ya. Saya kirimkan kepada Ibu Panitia sehingga bisa dibagikan kepada para jamaah. Saya berharap para jamaah ada grup yang bisa mengikuti kajian ini, karena mungkin ada beberapa hal yang nanti dikirimkan, bacaan-bacaan, doa-doa dan semisal. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita a'udzu billahi minasy syaitan. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan. Siapa itu syaitan? Syaitan adalah makhluk dari bangsa jin. Makhluk dari bangsa jin. Dan pengertian dari syaitan secara bahasa dari kalimat syatana. Dari kalimat syatana. Pengertian syaitan secara bahasa dari kata syatana, yang artinya menjauh, jauh dari rahmat Allah. Adapun secara istilah, syaitan adalah setiap makhluk baik dari jin ataupun manusia yang membangkang dan menyesatkan serta mengajak kepada maksiat. Berarti Ustaz, syaitan itu sifat? Iya. Syaitan itu bisa jadi sifat dimiliki oleh manusia atau dimiliki oleh jin yang membangkang, menyesatkan dan mengajak kepada
maksiat. A'udzubillahi minasyaitan. Dalilnya apa? Bahwa syaitan itu sifat dimiliki oleh manusia, yaitu Allah berfirman di dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinni jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, yang membisikkan kepada manusia keburukan dari bangsa jin dan manusia. Itulah syaitan. Ya. Tetapi kalau ditanya syaitan sebagai makhluk, maka dia adalah makhluk yang tercipta dari api. Berarti dia adalah bangsa jin yang menyesatkan, membangkang dan mengajak kepada manusia, kepada maksiat maksud saya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim yaitu yang diusir dari rahmat Allah. Ar-rajim sama dengan al-mal'un, yang terkutuk, terlaknat. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa iblis dan jin pengikutnya adalah terlaknat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 34. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kata iblis, lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ngapain aku sujud? Aku makhluk dari api. Maka Allah mengatakan fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar engkau dari surga, engkau terkutuk. Rajim, terkutuk. Di dalam ayat yang lain itu dari surat Al-Hijr ayat 33-34. Di dalam ayat yang lain surat Sad ayat 77 ya. 76-77. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Yang artinya iblis berkata, aku lebih baik daripadanya. Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Maka Allah berkata, maka keluarlah kamu dari surga wahai. Sesungguhnya kamu adalah makhluk terkutuk. Rajim adalah terkutuk, mal'un, yaitu terlaknat, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itu adalah tafsiran dan makna dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ya. Makanya saya tadi agak ragu-ragu apakah ini ditafsirkan semua atau enggak. Tapi enggak apa-apa ya ditafsirkannya. Gimana? Atau lewat aja? Jangan lewat ya. Karena ini kan kita ingin belajar Al-Fatihah kita biar lebih mantap. Kemudian juga surat-surat pendeknya biar lebih mantap sehingga kita mengetahui tafsirannya. Karena sebagian nanti ada yang mengatakan, wah ini belajar tafsir Ustaz. Ya. Memang tujuannya untuk itu, agar pembacaan Al-Fatihah kita selain ditalqin, kita memahami apa yang dibaca. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya artinya dulu. Apa arti bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Baik. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Apa tafsirannya ya? Bismillahirrahmanirrahim, apa tafsirannya? Bismillahirrahmanirrahim disebut dengan al-basmalah. Disebut dengan istilah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim disebut dengan istilah apa? Basmalah. Ya. Dan basmalah ini dibaca bagi siapa yang memulai membaca Al-Quran dari awal surat.
kecuali surat At-Taubah. Saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim adalah basmalah, disebut dengan istilah basmalah. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini dibaca setiap orang yang membaca Al-Quran dari awal surat, kecuali surat At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah. Nah, kemudian makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Huruf ba di situ adalah untuk isti'anah. Untuk apa? Isti'anah, minta tolong kepada Allah. Artinya kalau orang ingin baca Quran, kemudian dia sebelum membaca surat, awal surat dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seakan-akan dia mengatakan, dengan meminta pertolongan kepada Engkau ya Allah, aku membaca Al-Quran. Nah, begitu maksudnya. Jadi ba maksudnya di sini adalah lil isti'anah. Ba maksudnya adalah untuk membaca, untuk minta tolong. Ba maksudnya adalah untuk minta tolong. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tafsirannya tadi? Kalau orang sebelum membaca Al-Fatihah kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka seakan-akan dia mengatakan begini, aku minta tolong kepada Engkau ya Allah saat aku membaca Al-Quran. Nah, itu maknanya. Itu maknanya. Baik, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, pendapat yang lebih kuat bukan ayat dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, pendapat yang lebih kuat bukan ayat dari surat Al-Fatihah. Dan ini pendapat jumhur, kebanyakan para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Dinukilkan ijma' atasnya. Seperti misalkan perkataan Al-Buhuti, ulama dari mazhab Hambali mengatakan, walaysat bismillahirrahmanirrahim minha ay min al-Fatihah. Jazama bihi aktsarul ashab was-sahahu Ibnu al-Jauzi wa Ibnu Tamim wa sahibul furu' wa haka'ul qadhi ijma'an sabiqan. Yang artinya, dan bukanlah bismillahirrahmanirrahim dari surat Al-Fatihah. Menegaskan akan hal ini adalah ulama-ulama dari mazhab Hambali. Dibenarkan pendapat ini oleh Imam Ibnul Jauzi. Kemudian juga dinukilkan pendapat ini ijma' oleh Al-Qadhi Iyad, ulama Islam abad ke-6 Hijriyah. Itu poin tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan dari Al-Fatihah adalah hadis riwayat Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi bacaan salat di dalam salat seorang hamba antara aku dan hambaku dua bagian. Wali 'abdi ma sa'al. Hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Fa idza qala al-'abdu, kalau hambaku membaca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Lihat di sini. Kalau hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini Allah mengatakan surat Al-Fatihah dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin, bukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil yang paling kuat yang menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau seandainya bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari surat Al-Fatihah,
maka niscaya akan disebutkan oleh Allah pada hadis ini. Niscaya akan disebutkan oleh Allah pada hadis ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman, fakanu la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'ah wala fi akhiriha." Aku pernah sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, maka mereka seluruhnya tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan Al-Fatihah atau di akhir bacaan Al-Fatihah. Jelas di sini. Ini menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan apa? Dari surat Al-Fatihah. Bukan dari surat Al-Fatihah. Taib Ustaz. Kalau dia bukan dari surat Al-Fatihah, lalu dia apa? Maka jawabannya dia adalah ayat mustaqillah. Dia ayat tersendiri sebelum surat Al-Fatihah. Dan ayat tersendiri di setiap surat-surat Al-Quran. Dan bukan dari surat-surat tersebut. Bukan dari surat-surat tersebut. Dia ayat tersendiri di awal-awal surat Al-Quran. Dan dia bukan dari surat-surat tersebut. Itu pendapat yang kita kuatkan dalam pertemuan-pertemuan ini. Jadi saya ingin bertanya dengan ringkasan. Sebagai ringkasan, apakah surat Al-Fatihah, apakah Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah? Tidak. Kemudian yang kedua, lalu apakah Bismillahirrahmanirrahim ayat mustaqillah tersendiri di setiap awal surat dan dia bukan dari bagian surat tersebut bukan dari bagian surat tersebut. Taib. Apa hukum membaca dengan keras atau dengan lirih bacaan Al-Fatihah, bacaan Bismillah saat membaca Al-Fatihah? Ini imam nih. Apa hukumnya dia membaca Bismillahirrahmanirrahim baik dengan suara keras atau dengan suara yang lirih? Jawabannya adalah disunnahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang lirih sebelum membaca Al-Fatihah dan sebelum membaca setiap surat. Sebelum membaca Al-Fatihah dan sebelum membaca setiap surat. Disunnahkan. Kenapa disunnahkan? Karena ada sebagian para sahabat Nabi membaca dengan lirih, tidak dikeraskan. Seperti misalkan hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, bahwa Al-Aswad rahimahullah berkata, "Shallaitu khalfa Umar 70 salat." Aku pernah salat di belakang Umar bin Khattab selama sebanyak 70 kali salat. Falam yajhar fiha bi bismillahirrahmanirrahim. Beliau tidak mengeraskan bacaan di dalam salat-salat tersebut Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mengeraskan berarti tidak membaca atau membaca dengan suara yang lirih. Membacanya dengan suara yang lirih. Taib. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kesepakatan para ulama, dia adalah bagian dari surat, dari sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia adalah bagian dari sebuah ayat dalam surat An-Naml ayat 30. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Sesungguhnya dia dari Sulaiman
dan sesungguhnya dia Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Nah, itu tadi hal-hal yang berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang dari awal sebagai ringkasan. Yang pertama, Bismillah disebut sebagai apa? Istilahnya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim istilahnya disebut sebagai apa? Basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin disebut sebagai hamdalah. Ya. Taib. Huruf ba pada Bismillahirrahmanirrahim untuk apa? Minta tolong. Yang maknanya kalau orang ingin baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim berarti maknanya, ya Allah, saya mohon pertolongan kepada Engkau dengan menyebut nama-nama Engkau Allah dan Ar-Rahman Ar-Rahim dalam keadaan saya membaca Al-Quran, baik surah Al-Fatihah atau surah-surah yang lainnya. Baik. Poin yang selanjutnya sebagai ringkasan, Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari surat Al-Fatihah, tetapi dia adalah ayat tersendiri di awal setiap surat kecuali surat At-Taubah. Ya, baik. Kemudian yang keempat, apa hukum membaca surat Al-Fatihah dengan lirih atau dengan suara yang keras? Hukum membaca bismillah dengan lirih atau dengan suara yang keras? Maka jawabannya disunnahkan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca surat Al-Fatihah dengan suara yang lirih. Itu ringkasan. Taib. Dengan suara yang lirih. Ya cukup itu ringkasannya. Nah, sekarang para ikhwah, di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 3 nama Allah. Allah. Apa arti Allah? Allah adalah nama untuk Allah. Nama yang paling masyhur dan paling khusus milik Allah adalah Allah. Tidak ada yang boleh bernama dengannya kecuali Allah. Allah. Apa makna Allah? Dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Zat yang memiliki peribadatan dari seluruh makhluk. Arti Allah adalah zat yang memiliki peribadatan dari seluruh makhluk. Itu arti Allah. Nah, taib para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Cukup itu, nanti terlalu panjang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah 2 nama Allah. 2 nama Allah. Diambil dari kata Ar-Rahmah. 2 nama ini diambil dari kata Ar-Rahmah. Nah, bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman nama yang menunjukkan kepada Ar-Rahmah Al-Wasi'ah Asy-Syamilah. Rahmat yang luas dan mencakup seluruh makhluk. Ar-Rahman. Rahmatnya luas. Kalau kita terjemahkan, Ar-Rahman, zat yang rahmatnya luas. Mencakup seluruh makhluk. Manusia, jin, hewan, orang kafir, orang muslim. Semuanya dapat rahmat Allah. Itu Ar-Rahman. Yang ahli taat, ahli maksiat, semua dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sedangkan Ar-Rahim, nama Allah khusus untuk orang-orang beriman. Ustaz, dalilnya mana tadi? Rahman itu adalah untuk semuanya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 156.
Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu. Mau manusianya, jinnya, hewannya, alam semestanya, semuanya dapat rahmat Allah. Mau orang kafirnya, orang muslimnya, taatnya, ahli maksiatnya, semua dapat rahmat Allah. Anak kecil, orang dewasa, perempuan, laki-laki, fakir, miskin, rakyat, penguasa, semuanya dapat rahmat Allah. Ini apa? Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim khusus untuk orang-orang beriman. Dalilnya apa? Surat Al-Ahzab ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Alhamdulillah, pas jam 11 selesai kajian kita. Ini yang pertama, insyaallah taala mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Nah, apakah ada rukhsah ketika ibu yang sudah sangat tua membaca Al-Fatihahnya beberapa tidak betul bacaan saat sholat? Jawabannya adalah at-ta'sir yajlibu taisir. Itu kaidah fikih yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Apabila orang yang sudah tua, kemudian bacaannya giginya sudah ompong, tinggal gusinya, kalau tidak terlalu fasih membacanya, maka itu dimaklumi dan didatangkan kemudahan atasnya. Allah Subhanahu wa taala Maha luas ampunannya. Wallahu a'lam. Apakah sudah termasuk talak ketika keduanya emosi? Istri minta pisah, kemudian suami mengiyakan dengan istrinya disuruh lu urus ke KUA. Jawabannya adalah, kalau Syekh kami dulu ini jawab yang seperti ini, kata beliau, raja'il mahkamah. Silahkan pergi ke pengadilan. Silahkan pergi ke pengadilan. Sering sekali itu kalau ditanya tentang rujuk, talak, nikah itu, sering sekali. Silahkan pergi ke pengadilan. Kemudian kalau beliau ditanya tentang tafsir hadis, beliau mengatakan tafsir mimpi, beliau mengatakan is'al ghaib. Tanya selain, lastu mu'abbirar ru'ya. Saya bukan orang yang menafsiri mimpi. Saya bukan ahli tafsir mimpi. Tanya selain. Nah, ini saya berharap yang bertanya tentang talak saat emosi ini tanya ke pengadilan atau tanya ke KUA. Baik. Tetapi secara ilmu pertalakan, ilmu pertalakan, marah itu dibagi menjadi dua. Marah yang tidak bisa, tidak sadar padanya, maka tidak jatuh talak padanya. Dan marah yang masih sadar padanya, meskipun sedang marah, maka jatuh talak padanya kalau dia mengucapkan talak dengan lugas, saya talak kamu. Sedangkan kan dalam pertanyaan, mungkin nih dalam benak saya karena membaca pertanyaan yang sekilas, mungkin suaminya mengatakan, sudah talak aja. Ya sudah, urus sama kawan. Nah, kan gitu. Saking marahnya dua-duanya. Ya. Nah, ini makanya saya katakan untuk menurunkan hukum jawaban saya tadi kepada pertanyaan, silahkan tanya ke pengadilan. Adapun yang berkaitan dengan hukum pertalakan tadi, yang marah dibagi menjadi dua. Marah hilang akalnya, kesadarannya, maka ini tidak jatuh padanya. Sedangkan marah yang masih sadar jatuh padanya kalau dia mengucapkannya pada lafaz yang jelas, saya talak kamu. Wallahu a'lam. Orang tua saya punya anak 3, 1 anak kandung laki-laki, 1 anak tiri perempuan. Ibu saya sebelum menikah dengan bapak sudah janda, anak 1 perempuan, anak 1
satu anak angkat perempuan. Semasa hidupnya orang tua mencatat hartanya ke notaris dan orang tua bilang kalau beliau meninggal hartanya dibagi ke anaknya 3 orang sama rata. Sekarang orang tua sudah meninggal, harta waris belum dibagi. Pertanyaan, bagaimana hukum warisnya? Nah, ini sama nih. Syekh kalau ditanya nih, Syekh yang saya maksud Syekh kami ya, Syekh Abdul Muhsin, yang saya duduk 5 tahun pada beliau. Beliau sering kalau ditanya raji'il mahkamah. Ini tanya waris. Kenapa? Karena talak urusannya kemaluan. Ini harta waris urutannya harta. Raji', silakan tanya ke mahkamah. Kenapa para ikhwah? Karena kita harus mendatangkan dari 2 belah pihak. Ini kan pertanyaan dari istri untuk talak. Ini pertanyaan dari seseorang satu pihak untuk warisan. Maka harus datangkan semuanya. Siapa ahli warisnya, meninggal kapan, dan seterusnya. Ya, meninggal kapan, dan seterusnya. Tetapi secara ilmu perwarisan, ya, anggap ada seorang bapak meninggalkan anak laki-laki, kemudian anak laki-laki, kemudian istri. Ini saja yang jadi ahli waris. Berarti istrinya mendapatkan 1/8 karena punya anak dari harta waris. Sedangkan anaknya laki-laki mendapatkan sisanya yang disebut dengan asabah. Anak tiri nggak dapat. Anak angkat apalagi. Ini secara ilmu perwarisan. Tapi kalau ingin turunkan masalah ini ke dalam kejadiannya langsung, harus nanya ke pengadilan. Kenapa ke pengadilan, Pak? Hukum pengadilan mengikat. Beda dengan fatwa sekarang yang saya ucapkan. Pengadilan itu hukumnya mengikat, harus ditaati. Paham ya? Wallahu a'lam. Jika kita safar di bulan Ramadan dan tidak terlalu berat karena naik pesawat, mana yang lebih baik, puasa saja atau tidak berpuasa tapi mengqadha di luar Ramadan? Pulang ke Barabai, Kalsel. Sengaja nyebut Kalsel. Jawabannya adalah kalau puasa Ramadan safarnya tidak terlalu berat, maka lebih utama berpuasa. Kenapa? 1, Rasulullah SAW pernah berpuasa saat bulan Ramadan. Yang kedua, para sahabat pernah berpuasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga, lebih cepat menunaikan tanggung jawab puasa Ramadan, tidak sampai mengqadha. Yang keempat, berpuasa Ramadan lebih utama di bulan Ramadan dibandingkan mengqadha di luar Ramadan. Yang kelima, lebih mudah berpuasa bersama kaum muslimin daripada mengqadha sendirian. Nah, itu 5 sebab. Ya. Tetapi kalau sulit, kemudian dia merasa berat, maka pada saat itu boleh berbuka. Bahkan dianjurkan berbuka kalau berbahaya. Bukan dianjurkan. Dianjurkan berbuka kalau merasa sulit. Wajib berbuka kalau berbahaya. Ada orang di zaman Rasulullah SAW, dia disuruh berbuka, kemudian dia tetap berpuasa, lalu dia pingsan. Kata Rasulullah SAW, laisal minal birri asyamu fis safar. Bukan dari kebajikan berpuasa saat safar. Nah, ini bagi yang sulit puasanya, bahkan yang berbahaya puasanya. Yang sulit dimakruhkan dia berpuasa, lebih baik dia berbuka. Yang berbahaya wajib berbuka, haram untuk berpuasa karena menjaga nyawa lebih afdal daripada berpuasa. Wallahu a'lam. Karena keterbatasan kemampuan dan tajwid serta ketersediaan waktu, saat ini saya mendengarkan bacaan Al-Quran melalui media HP di sela-sela aktivitas. Apakah itu tidak mengapa? Maka jawabannya tidak mengapa. Mendengar Al-Quran termasuk ibadah. Ya, tetapi untuk talqin, untuk belajar Al-Fatihah harus dengan seorang guru langsung. Ya, wallahu a'lam. Apakah arti taklim itu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Talqin, arti talqin. Talqin dari tadi kita sudah sebutin. Talqin itu menyampaikan, gurunya menyampaikan kepada muridnya, muridnya mendengar. Itu namanya talqin. Makanya kalau orang mau meninggal kita talqin. Talqin ucapan apa?
La ilaha illallah. Wallahu a'lam. Jika bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, mengapa di setiap mushaf menjadi ayat 1? Bagaimana jika anak sekolah diajarkan bismillah adalah ayat 1 saat ujian, artinya salah dapat nilai, tidak dapat nilai? Jawabannya adalah ini salah satu pendapat yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah. Buktinya kata mereka, bismillahirrahmanirrahim ditulis di mushaf dan mushaf itu turun-temurun bahwa dia adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Itu berarti pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Tapi dalam pengajian ini saya ngajar, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim bukan dari bagian Al-Fatihah. Taib Ustaz, kalau dalam ujian anak saya gimana? Nah, ini repot nih. Kalau dikatakan bukan dari Al-Fatihah, salah, dia nggak dapat nilai nanti. Sudah ikuti di sekolah aja dulu. Dapat nilai. Nah, itu kan masalah fikih. Fikih masih ringan daripada masalah akidah. Nah, saat sholat membaca ta'awudz, apakah pada Al-Fatihah rakaat pertama atau setiap Al-Fatihah? Khilaf di antara ulama, saya lebih condong kepada pendapat bahwa setiap rakaat baca. Apa masalahnya, Pak? Apakah ketika kita baca pertama di rakaat pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hamzi wa nafthihi wa nafthihi, kemudian bismillahirrahmanirrahim, kemudian Al-Fatihah. Apakah setelah itu kita kan ruku, sujud, duduk di antara dua sujud dan seterusnya, apakah itu bagian dari bacaan ayat ataukah terputus bacaan kita? Kalau terputus berarti dia disyariatkan, disunnahkan baca ta'awudz lagi. Nah, saya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Karena terputus dengan gerakan-gerakan tadi, maka rakaat yang kedua baca lagi ta'awudz. Bisa dimaklumi ya? Demikian. Ini yang bisa disampaikan, saya ngejar pesawat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya berharap bukunya kalau bisa, karena dia kecil, bukunya difotokopi, kemudian dipegang oleh jamaah. Setiap kali kita kajian dibagikan. Habis kajian dikembalikan lagi. Jangan dibawa ke rumah. Bawa ke rumah pasti nggak kembali. Ya Bu ya, gitu ya. Baik. Jadi saya berharap di fotokopi dibagikan. Seperti di beberapa masjid saya lakukan seperti itu. Nah, jadi kajian dibagikan biar bisa ngikuti, kemudian habis kajian dikumpulkan. Nanti kalau sudah selesai kitabnya baru dibagikan. Ya, karena cuma 39 halaman saja, tidak terlalu berat insyaallah untuk difotokopi. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.